Di video kali ini, aku akan share gimana nih caranya aku merencanakan keuangan dengan menggunakan aplikasi. Seperti yang barusan aku kasih contoh ke kamu. Hai guys, jumpa lagi bersama saya, Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Guys, apakah kamu sudah mulai merencanakan keuangan? Ya kalau belum, kenapa? Coba deh tulis di kolom komentar. Karena aku juga sudah merencanakan keuangan. Nih, aku kasih lihat contohnya. Teman-teman, coba lihat di layarku ya. Di layarku ini ada tujuan keuangan yang sudah aku buat, yaitu dana pernikahan dan juga rumah. Tuh, aku pun juga mulai merencanakan keuangan untuk tujuan keuanganku yang akan datang. Nah, gimana dengan kamu nih? Kenapa sih kok kamu, aku itu perlu merencanakan keuangan? Di video sebelumnya aku udah bilang, perencanaan keuangan itu lebih cocok dipakai oleh orang-orang kelas menengah. Orang-orang dengan pemasukan atau income jutaan rupiah sampai ratusan juta rupiah per bulan. Karena apa? Mimpi kita banyak. Gaya hidup kita juga meningkat. Lifestyle-nya meningkat. Sayangnya, penghasilan kita masih terbatas. Oleh sebab itu, kita perlu merencanakan keuangan kita. Kita atur strateginya supaya apa? Supaya mimpi-mimpi kita bisa terwujud. Kita ada yang mau menikah, ada yang mau beli rumah, menyiapkan kelahiran anak, dana pendidikan, perjalanan ibadah, kemudian liburan keluarga, dan juga pensiun. Itulah yang perlu kita siapkan. Di video kali ini, aku akan share gimana nih caranya aku merencanakan keuangan dengan menggunakan aplikasi. Seperti yang barusan aku kasih contoh ke kamu. Guys, yuk kita mulai dari perjalanan yang pertama, yaitu lakukan financial check-up. Nih guys, contoh financial check-up. Kalau kamu lihat di kanan atas ini ada semacam speedometer, dan yang kiri tulisannya sakit, yang kanan tulisannya sehat. Sekarang poinku tuh sudah 70 dari nilai 100. It's good lah, ya kan? Artinya masih ada ruang untuk aku perbaiki dari kondisi keuanganku. Kamu bisa lihat itu angka-angkanya dan ternyata ada informasinya juga tuh. Misal kayak pemasukan kamu lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian kamu sudah bisa menabung lebih dari 20%, tapi belum ada nih penghasilan pasifnya, misal, kemudian dana daruratnya udah cukup dan lain sebagainya. Artinya dari sini kita udah tahu apa yang perlu kita perbaiki. Gimana sih cara buat financial check up seperti yang barusan aku buat? Ini dia teman-teman caranya. Teman-teman, setelah kamu masuk ke aplikasi Finansialku, di sini ada menu namanya financial check up. Klik aja. Nah, kemudian kamu isi nih satu persatu. Contohnya penghasilan bulanan. Contoh, tulis saja 20 juta. Kemudian ada penghasilan investasi, katakan 5 juta. Kalau ada pendapatan pasifnya belum ada. Penghasilan lainnya katakanlah nggak ada. Selanjutnya, nah ini kamu isi pajak. Kalau kamu sudah dipotong dari kantor, ya udah. Kamu nggak ngerti kan angkanya berapa, ya udah dianggap aja 0. Karena kamu udah dipotong dari kantor ya. Terus sedekah donasi, katakanlah juta. Tabungan dan investasi, katakanlah 10 juta, kemudian premi asuransi 1 juta, belanja bulanan irit-irit 8 juta. Misal kita punya kendaraan, misal 100 juta, cicilannya katakanlah 2 juta, udah berapa kali cicil? 60 kali cicil. Sudah cicil berapa kali? Udah cicil misal 48 kali. Oke. Selanjutnya, punya tabungan deposito, katakanlah 100 juta, logam mulia 50 juta, saham katakanlah 200 juta, reksadana sudah ada 100 juta, P2P katakanlah udah 200 juta, dan kamu akan lihat hasil seperti ini. Ini bisa kamu bagikan. Klik aja yang warna orange, bagikan, kemudian klik buka. Dan di sini ada contoh report dari financial check up yang sudah barusan aku hitung. Cukup oke kan ya? Gampang kan ya? Kalau kamu masih pusing apa yang harus kamu lakukan, udah klik aja tanya hasil, tombol biru, dan nanti kamu akan diarahkan ke salah satu perencana keuangan kita. Nah, nanti teman-teman kamu bisa tanya nih ke beberapa teman-teman, misal tanya ke
Widya misal. Klik. Apakah Anda ingin membagikan hasil financial check-up? Oke. Kemudian kamu ketik aja nih, selamat siang, Kak Widya. Tolong dibantu ya. Oke, seperti itu aja. Gampang ya? Oke guys, itu caranya untuk melakukan financial check-up. Dan congrats, kita sudah selesai di tahap pertama. Kita lakukan financial check-up. Setelah melakukan financial check-up, jika ternyata ada kondisi yang masih kurang sehat, ya kita sehatin dulu. Perjalanan kedua kita adalah dengan dana darurat. Dari ribuan kasus yang sudah pernah saya tangani, baik orang yang konsultasi atau curhat keuangan di aplikasi Finansialku, mostly permasalahannya nggak punya dana darurat dalam jumlah cukup. Padahal dana darurat ini sangat diperlukan seperti kondisi sekarang ini, di mana income kita terganggu karena COVID. Aku udah jelasin banyak tentang dana darurat di video-video sebelumnya, dan salah satunya kamu bisa tonton video yang ini, atau linknya kamu bisa akses di huruf I di atas. Nah, untung banget nih, aku udah tahu konsep dana darurat dari beberapa tahun yang lalu, dan aku sudah mulai menyiapkan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika COVID-19 seperti ini, aku sudah punya dana yang cukup untuk menjadi talanganku. Buat teman-teman yang mau ngitung dana darurat, saya bantu perhitungannya. Teman-teman, pertama teman-teman klik dulu namanya rencana keuangan. Kemudian klik tombol tambah dan masukin dana darurat. Pengeluaran bulanan kamu berapa? Contoh 5 juta. Kemudian status pernikahan, misal masih single, hitung. Dana darurat yang kita butuhkan adalah 30 juta rupiah dan sebaiknya disimpan di rekening, deposito, logam mulia, atau reksadana pasar uang. Kamu bisa beli reksadana pasar uang juga, ini tinggal ketik simpan. Apakah Anda ingin melihat rekomendasi investasi yang sesuai dengan rencana keuangan Anda? Ya. Kamu klik salah satunya, contoh reksadana tanam duit. Nah, di sini ada beberapa reksadana pasar uang. Klik aja tuh yang bagian pasar uang semua. Salah satunya kamu bisa beli. Teman-teman, kalau kamu mau tahu lebih dalam lagi tentang dana darurat, kamu bisa tonton video online course yang sudah aku buat, dan ini gratis buat teman-teman yang sudah download aplikasi Finansialku. Videonya memang sudah aku siapkan step by step-nya sampai pilihan produknya seperti apa. Saya yakin video ini bisa bantu kamu mempercepat dana daruratmu. Teman-teman, kalau kamu sudah lakukan financial check-up dan kamu sudah nyiapin dana darurat, berikutnya kita boleh masuk ke tujuan keuangan. Kita lakukan perhitungan yang sederhana. Teman-teman, pertama teman-teman klik rencana keuangan, kemudian tanda plus, kemudian bisa pilih dana pernikahan. Oke, kita coba hitung ya. Nama calonnya. Sekarang aja lah ya. Katakanlah biaya sewa gedungnya 50 juta. Dan total biaya makanan katakanlah sudah 100 juta. Wedding organizer dan kawan-kawannya katakanlah 50 juta. Oke. Berapa lama lagi rencananya? Katakanlah 2 tahun lagi. Baru punya uang katakanlah 100 juta. Perkiraan kenaikan biaya. Oh ya, nikah kan selalu naik ya, vendor-vendor ya. Oke. Estimasi hasil investasi kita hitung 10% aja deh. Hitung. Nah, ternyata aku perlu investasi sebesar 4,6 juta setiap bulannya selama 2 tahun ke depan. Selain dana pernikahan, di aplikasi Finansialku kamu bisa merencanakan dana buat beli barang, dana buat beli kendaraan, buat nyiapin dana pendidikan anak, buat pensiun, buat liburan, atau perjalanan ibadah. Cobain aja. Guys, lengkap banget ya. Dan aplikasi Finansialku itu ada 2 versi, ada yang gratis dan ada juga yang premium. Bedanya adalah, kalau yang gratis itu kamu cuma bisa 1 tujuan keuangan. Kalau kamu yang premium, kamu bisa banyak tujuan keuangan, tidak ada batasnya. Harga premiumnya hanya 1 gelas kopi kekinian, yaitu Rp35.000 per bulan. Atau kalau kamu murah, kamu bayar yang setahun. Harusnya kamu bayar 35.000 kali 12 bulan, 420.000, tapi kamu cukup bayar 350.000 per tahun. Mau diskon lagi? Silahkan cek link description di bawah. Siapa tahu timku kasih kode promo di bawah ini.
Sekarang saatnya kamu coba dulu, dan kalau masih ada kesulitan, kamu bisa tanya aku. Di aplikasi Finansialku ada menu konsultasi keuangan. Teman-teman, di video berikutnya aku akan share contoh laporan perencanaan keuangan yang kita sebut book plan. Biasanya kita buat di Finansialku untuk klien-klien. Kali ini aku akan share juga videonya halaman per halaman, dari mulai cover, halaman pertama, bab 1, bab 2, bab 3, sampai selesai. Supaya kamu juga bisa lihat nih, contoh financial planning secara keseluruhan. Aku berharap kamu mulai merencanakan keuangan di video ini, ikutin aja step per step. Dan kalau kamu ada kesulitan, please let me know. Kasih tahu ke saya, pakai menu konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Aku akan bantu. Teman-teman silakan klik like dan subscribe YouTube channel Finansialku kalau kamu mendapatkan motivasi, inspirasi, dan insight dari video-video ini. Dan sampai jumpa di video Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni setiap hari Rabu di YouTube channel Finansialku.com. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.